Begitu pun dengan tidak sahannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya ketidaksahan suatu perkawinan itu maka akan membuat suatu ketidakpastian hukum terhadap status dan kedudukan seorang anaknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang beda agama ini bermasalah merupakan anak satu secara tegas bahkan tidak terdapat hukum yang mengatur mengenai adanya perkawinan beda agama. Undang-undang tersebut hanyalah mengatur mengenai perkawinan campuran yang merupakan perkawinan yang berbeda berwarna negara. Kasus Lydia dan Jamal menghadirkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan keagamaan. Secara hukum, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976, Junto Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sehingga negara tidak secara tegas melegalkan perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan akibat hukum seperti public figure di Indonesia. Kenapa sih perkawinan beda agama yang dilakukan sama Lydia dan Jamal ini disebut sebagai kekuatan untuk membuka ruang diskusi sosial mengenai isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu? Bagaimana keabsahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur khususnya di beda agama dan apa yang implikasi hukum dari ketentuan ini terhadap pasangan dan anak hasil dari perkawinan tersebut. Izin tadi di dalam undang-undang itu kan dijelaskan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait sahnya perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut seberapa jauh sih ruang bagi pelaksanaan perkawinan yang menganut adat istiadat di tempatnya masing-masing? Kayak misalnya suku adat di Bali itu kan sesuai kasta. Itu seberapa jauh sih undang-undang itu mengatur pernikahan adat istiadat? yang berbeda agama. Jawabannya itu sebenarnya bukan faktor utama, tapi itu termasuk menjadi faktor-faktor yang menimbulkan perceraian yang sudah tadi kita jelasin. Itu kan dalam perkawinan perkawinan beda agama dalam jangka panjang itu yang pertama itu ada kurangnya hubungan suami istri dengan kerabat istri yang berbeda agama, kayak misalkan perbedaan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari salah satu pihak keluarga. Terus yang kedua itu karena dari hubungan ayah dan anaknya itu karena mereka beda agama, kemungkinan besar itu akan menjadi ada jarak antara anak dan ayah atau ibunya. Terus selanjutnya itu kurangnya mendidik anak dalam persoalan agama, karena jarak antara mereka itu dalam berinteraksi sama lain ini, jadi itu mereka harusnya tadi dijelasin, jadi itu mereka punya jarak yang takutnya salah ada kata, jadi satunya ada yang merasa sensitif dalam karena mereka beda agama kan. Terus sama ada perdebatan antara apakah di rumahnya itu harus, kalau misalkan yang beragama Kristen harus punya salib itu tuh harus dipajang atau enggak, itu kan dapat menimbulkan perdebatan. Nah dari situ bisa disimpulin kalau misalnya perbedaan agama ini bukan salah satu faktor utama, tetapi termasuk dalam faktor-faktor pemicu perceraian. Itu kayak kenapa sih perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Lydia dan Jamal Medan disebut sebagai kekuatan untuk membuka ruang diskusi sosial mengenai isu yang sebelumnya dianggap tabu dalam konteks public figure di Indonesia kan? Saya ingin jawab karena kan mereka public figure ya, keputusan mereka untuk menikah beda agama itu pasti jadi sorotan dong, karena udah jelas dia public figure, jadi pasti sorot sama media. Dalam konteks perkawinan beda agama dan apa implikasi dari perempuan terhadap pasangan dan jadi kan undang-undang nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu kan salah menentukan, kalau misalnya perkawinan itu kalau misalnya itu dilakukan menurut pemerintah atau agama masing-masing. Di Indonesia pernikahan agama tidak dapat diakui secara resmi, di mana itu juga menentukan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
menurut agamanya masing-masing dan dicatat oleh negara. Maka kalau perkawinan beda agama ini itu tidak sah dong menurut agama dan tidak tercatat. Di sisi agama posisinya itu bisa berbeda-beda. Misalnya dari hukum Islam itu anak dari perkawinan beda agama mungkin tidak dianggap sebagai anak sah, misalnya perkawinan itu juga tidak sah menurut syariat. Dia menekankan dari kebebasan beragama dan itu, maka perlu